Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita adalah gereja Katolik. Dan gereja Katolik itu dikenal memiliki hal-hal yang unik, yang khas, yang mungkin tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lain. Contohnya seperti iman kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Satu Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selain itu kita juga punya 7 sakramen. Kita juga percaya bahwa dalam Ekaristi Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir. Dan tentunya kita juga terkenal menghormati dan memohon doa dari Bunda Maria dan juga para kudus di surga. Namun dari sekian banyak ajaran dan juga kekhasan gereja Katolik, ada satu hal yang sangat unik. Kenapa? Karena hal ini tidak hanya berbentuk ajaran, tidak berbentuk sebuah benda, tidak berbentuk sebuah ritus atau liturgi atau tata upacara dan ibadat, tetapi dalam bentuk manusia yang hidup sekarang. Bahkan kalau nama orang ini disebut, kita langsung tahu bahwa ini adalah gereja Katolik. Apa itu? Ada yang tahu? Pisang 2 ya. Ya, jawabannya adalah Paus. Ya. Ini adalah satu yang sangat khas dalam gereja Katolik. Kalau nama Paus disebutkan, kita langsung tahu bahwa ini adalah gereja Katolik. Paus kita sekarang siapa? Paus Fransiskus ya. Jangan ragu jawabnya, Paus Fransiskus. Dari mana? Iya, bukan dari RM ya yang pasti ya. Bukan juga dari Surabaya, tapi dari Argentina. Kemudian sebelum Paus Fransiskus siapa namanya? Benediktus keberapa? Ke-16, betul. Dari mana coba? Dari Jerman. Waduh, pintar-pintar ya umat RM, bangga saya. Wah. Sebelum Benediktus ke-16 siapa? Iya, sangat terkenal ya, Yohanes Paulus kedua. Dari mana coba? Wih, hebat, Polandia ya. Nanti mudah-mudahan ya ada yang dari Indonesia, dari Surabaya ya, dari RM. Wah, luar biasa. Yang pasti bukan Romo Bayu itu ya. Oke. Kenapa kita butuh paus? Kenapa harus ada paus dalam gereja Katolik? Yang pertama,
Ini berhubungan dengan yang namanya kepemimpinan, leadership. Kenapa? Karena setiap organisasi, komunitas manusia itu pasti butuh pemimpin. Dari yang paling tinggi seperti negara, ada presiden, sampai yang paling rendah seperti RT RW, itu pun ada pemimpinnya. Ketua RT, ketua RW. Ya kan, bahkan di lingkup gereja pun ya, kalau ada senam lansia, di RM ada senam untuk lansia, itu pun ada pemimpinnya, koordinatornya. Jadi kita lihat bahwa pemimpin itu sangat penting. Kenapa? Karena organisasi manusia, komunitas manusia tanpa pemimpin apa yang terjadi? Tidak akan jalan. Bahkan akan terjadi chaos, berantakan. Jadi dibutuhkan seorang pemimpin, apalagi memimpin komunitas manusia terbesar di seluruh dunia, yang namanya Gereja Katolik. Ada yang tahu jumlah umat Katolik di seluruh dunia ada berapa? Ayo. 1 M. Ya, 1 miliar lebih. Tahu nggak jumlah penduduk dunia sekarang ada berapa? Ada 8 miliar lebih. Jadi kalau kita hitung-hitung, 1/8 penduduk dunia itu umat Katolik. Ya walaupun penyebarannya tidak rata ya, tapi setidaknya dari 8 orang yang kita temui setiap hari, ada kemungkinan dia adalah orang Katolik. Luar biasa sekali. Apalagi organisasi komunitas terbesar di umat manusia dan yang paling tua, Gereja Katolik, pasti butuh pemimpin. Namun pertanyaan saya, siapa sih pemimpin sesungguhnya Gereja Katolik? Iya, pintar ya. Pasti Tuhan Yesus. Loh, dia yang mendirikan, pasti dia pemimpin sejati kita. Tetapi, ada tapinya. Tuhan Yesus memang hadir di antara kita sampai sepanjang masa. Tetapi kehadirannya itu dalam ekaristi, dalam sabdanya. Tuhan Yesus tidak hadir dalam bentuk direktur atau manajer yang ngantor setiap hari, membuat keputusan manajerial setiap hari. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menunjuk wakilnya di dunia untuk melakukan tugas-tugas leadership semacam ini. Dan ini yang kita panggil Paus. Paus pertama kita siapa namanya? Petrus. Pertanyaannya, tahu dari mana sih kok Petrus ini yang dipilih Tuhan sebagai paus pertama? Jawabannya ada di Injil hari ini. Karena dia menerima apa? Dia apa ini Romo? Menerima kunci. Kok menerima kunci bisa jadi pemimpin Romo? Kan kalau yang megang kunci bisa aja security ya. Bisa aja kuncen ya. Nggak harus jadi pemimpin, bener kan? Tapi kenapa kok di sini yang pegang kunci menjadi pemimpin? Jawabannya kembali ke Perjanjian Lama, bacaan pertama kita. Kalau tadi kita dengar bacaan pertama dengan seksama dari Yesaya 22, terlihat agak aneh. Ini kisahnya apa sih? Nggak jelas ya. Tapi ini bercerita tentang Eliakim. Dan Eliakim ini disebut sebagai penguasa istana. Bahasa Ibraninya Bet Adon. Bet itu rumah, Adon itu tuan, ya, penguasa rumah atau penguasa istana. Dan jabatan Bet Adon ini adalah jabatan yang paling tinggi setelah raja itu sendiri. Bisa dibilang sebagai perdana menterinya. Dan bagaimana kita tahu Eliakim ini adalah seorang perdana menteri, seorang Bet Adon yang mengolah istana dan kerajaan setiap harinya? Jawabannya kalau kita baca dengan jeli Yesaya 22, dia memegang kunci. Kunci rumah Daud. Nah sekarang, siapa yang memegang kunci kerajaan Allah? Jawabannya, Santo Petrus. Dialah yang menjadi Bet Adon, menjadi empunya ya kerajaan Allah, menjadi perdana menterinya dalam tanda petik
Yesus Kristus di dalam gereja Katolik. Ini pemimpin kita ya. Kenapa dia menjadi pemimpin? Karena Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kunci, yang memberikan tugas itu kepada Petrus dan penerusnya. Tapi yang kedua, tahu nggak kenapa Paus dipanggil Paus? Kenapa gereja Katolik pemimpinnya dipanggil Paus? Waktu saya kecil mendengar kata paus itu yang kebayang ikan paus ya. Kita bersatu dengan paus kita, dengan ikan paus ya. Ada namanya lagi, namanya Franciscus. Ini ikan apa ya? Ya. Ternyata baru kemudian menyadari ternyata kata paus itu dari bahasa Latin ya, papa, yang artinya ayah, seorang bapa. Jadi paus itu tidak hanya figur pemimpin tetapi figur bapa. Dan ini penting sekali. Kenapa? Ini menunjukkan gereja Katolik itu bukan saja sekedar organisasi, bukan sekedar perusahaan, bukan sekedar company. Tidak, kita adalah keluarga. Anda di sini bukan karena performance Anda. Anda di sini bukan karena berprestasi. Anda di sini bukan karena paling pinter. Tidak. Tetapi karena Anda adalah bagian dari keluarga Allah. Makanya tadi dipanggil ya saudara, saudari, brother and sisters. Nah, ini penting juga mengingat dia Paus itu adalah seorang bapa. Makanya dia punya tugas sebagai bapak terhadap kita. Tugas bapak itu apa sih? Siapa yang di sini bapak? Ayah. Banyak kan? Tahu nggak tugas kalian apa sebagai bapak dan sebagai ayah? Jangan-jangan nggak tahu ya, ditanya. Saya bapak ini tugasnya ngapain ya? Pertama, tugas seorang ayah adalah melindungi dan menafkahi, menyediakan kebutuhan untuk keluarganya. Melindungi dari bahaya. Yang pertama maju kalau ada bahaya dalam keluarga, ya bapak keluarga. Masa ibunya disuruh maju? Iya. Masa anaknya disuruh maju? Kan gak gitu ya. Bapak keluarga. Sama, Paus sebagai bapak harus menjaga kita dari serangan-serangan yang jahat, secara khusus dari ya ajaran-ajaran yang membahayakan jiwa kita. Dan dia juga harus menyediakan kebutuhan kita. Mungkin tidak menyediakan kebutuhan jasmani, Paus ya, tetapi dia menyediakan kebutuhan rohani. Mendoakan kita, mempersembahkan ekaristi untuk kita, ya, memberikan nasihat-nasihat yang menguatkan. Selain itu, tugas seorang ayah adalah untuk mendidik dan mendisiplinkan. Zaman sekarang kita mengalami yang disebut sebagai krisis figur bapak. Banyak anak-anak yang tumbuh dengan tidak tahu dan tidak pernah tahu apa itu artinya memiliki seorang ayah. Kenapa ya? Kadang ayahnya ada tapi nggak pernah pulang. Atau ayahnya ada tetapi nggak pernah berbicara dengan anaknya. Atau ayahnya ada tetapi ya kerjanya hanya mukulin anaknya. Sehingga konsep seorang ayah, seorang laki-laki, mereka tidak memiliki konsep yang benar menjadi seorang ayah dan laki-laki, mereka tidak miliki. Dan ini perlu kita perbaiki. Paus sebagai ayah itu mendidik, mendisiplinkan. Mendidik kita dengan pendidikan iman melalui katekese, homili dan lain-lain, dan juga mendisiplinkan. Ya kalau salah ya perlu ditegur. Tentu dengan lembut ya, tidak dengan kekerasan. Jadi kita lihat itu tugas besar seorang paus. Memang paus tidak bisa melakukannya ini sendiri. Oleh karena itu dia punya banyak wakil. Wakil yang pertama adalah para uskup, dan wakil yang lebih jauh lagi adalah para pastor paroki. Itu kenapa pastor paroki juga disebut sebagai romo. Karena dia adalah figur bapa
di paroki. Dia punya tugas untuk menjaga, punya tugas untuk menyediakan kebutuhan rohani, memiliki tugas untuk mendidik dan mengkoreksi. Itu tugas seorang romo menjadi wakil dari paus. Nah, itu juga tugas bapak-bapak di sini, di dalam keluarga mereka. Mendisiplinkan bukan berarti anaknya dipukuli ya, bukan. Dikoreksi dengan baik. Kalau salah ya harus ditegur, kalau perlu memang dimarahi, tetapi harus jelas kenapa dimarahinya. Anak sekarang itu kritis-kritis ya. Mereka juga jagoan berargumentasi. Jadi kita perlu menjelaskan dengan baik. Dan tentunya menjadi model laki-laki di dalam keluarga. Ya benar, paus kita, tidak semua paus itu memenuhi ekspektasi kita ya. Ada paus-paus yang kurang baik, ada paus-paus yang kurang cakap, ada ya paus-paus yang kurang sesuai ekspektasi kita. Karena mereka juga manusia. Bahkan kalau kita lihat sosok dari Petrus, kalau kita lihat track recordnya Petrus, kita akan heran kenapa orang ini bisa jadi paus ya. Padahal isinya kegagalan semua. Saat Yesus tangkap dia lari. Saat Yesus diadili dia menyangkal Yesus tidak hanya sekali tapi berapa kali? 3 kali. Kok bisa ya orang seperti ini menjadi paus? Menunjukkan bahwa memang ini adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang memampukan. Kita gak bisa sombong. Dan Tuhan punya rencana. Kenapa Tuhan memilih orang ini sebagai pemimpin kita. Dan tugas kita tentunya mendoakan ya, dan mendukung paus kita. Tugasnya berat, memimpin 1 miliar umat ya. Tugasnya tidak mudah, dikritisi kanan kiri. Tugasnya sangat sulit ya. Oleh karena itu setidaknya kita memberikan dukungan doa kita kepada paus kita. Amin, Tuhan memberkati.